saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di awal Oktober ini kita akan bersama membaca bagian dari firman Tuhan supaya kita boleh tetap menjadi saksi Tuhan ketika kehidupan dunia semakin susah, semakin semrawut. Janganlah kita ikut susah dan semrawut, tetapi kita terpanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah kepada dunia ini. Bacaan firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu seringkali kami disibukkan oleh kesibukan kami, keperluan kami, bahkan kami seringkali merasa beban berat ada pada kami, sehingga kami melupakan tugas kami untuk menyampaikan kabar baik, karya keselamatan Kristus kepada dunia. Biarlah berkat pengampunan turun sehingga kami boleh menjalankan tugas kesaksian kami dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Berfirmanlah kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya lewat Nabi Sakaria bahwa umat Israel akan diselamatkan. Lalu, bukan cuma orang Israel saja yang akan diselamatkan, melainkan bangsa-bangsa. Bahkan di dalam kitab Sakaria ini dikatakan bangsa-bangsa yang kuat, ya, yang tadinya menganggap dirinya mampu untuk hidup tanpa Tuhan. Akhirnya mereka mencari Tuhan. Mari kita berbondong-bondong mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan yang menyelamatkan Israel. Ternyata Tuhan yang memelihara Israel. Ternyata Tuhan yang memelihara umat pilihannya. Dan itu terlihat. Itu dirasakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Mereka tahu ternyata Tuhan yang sangat kuat itu adalah Tuhannya orang Israel. Nah, ini adalah satu peristiwa menarik. Karena itu Tuhan berkata mereka akan berbondong-bondong datang untuk mencari Tuhan Allah yang hidup.
Kalau itu saja, tentu orang Israel berkata ya silakan datang. Tetapi kaitannya dengan bagaimana hidup orang Israel itu bisa menyaksikan siapa Tuhan Allah yang hidup itu. Bagian atas ayat 18 mengatakan bahwa sesungguhnya kabar keselamatan itu dinyatakan pertama kepada umatnya, dan umatnya diharapkan bersaksi, maka kesaksian itu akan dinilai, dilihat oleh bangsa-bangsa lain akan mencari Tuhan Allah yang hidup. Nah, inti inilah yang harusnya kita pegang juga. Kita ini sudah orang yang diselamatkan di dalam Yesus, lalu kita harus hidup menyaksikan bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita, dalam diri kita, melalui tutur kata, perbuatan, pikiran, segala tindak tanduk kita menyatakan hadirnya Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudahkah kita lakukan itu? Sebab salah satu tugas kita adalah memang menjadi suluh dunia. Bukan sekedar menikmati berkatnya, tapi bagaimana berkat yang Tuhan berikan pada kita itu bisa menjadi suluh bagi dunia. Seorang anak remaja satu hari pulang sekolah, dia lewat di sebuah jalan dan di situ ada seorang pengemis tua. Pengemis tua itu sedang menundukkan kepala, lalu kedua kakinya dilipat, dia sepertinya udah ngantuk, kepanasan, mungkin juga setengah sadar gitu ya. Lalu anak itu datang kepadanya dan membangunkan pengemis tua itu sambil berkata, Pak, bangun Pak. Bapak itu hanya menengok dengan mata sayu ya. Lalu anak itu memberikan sebuah kantong. Dan dia berkata, ini makan Pak, ini makan Pak. Bapak itu menerima dengan tangan gemetar karena rupanya dia sudah kelaparan beberapa hari dan dia sedang berdoa. Lalu ketika Tuhan menjawab melalui anak remaja tadi, maka sambil menengadah dia berkata, apakah engkau Yesus? Anak itu kaget. Kenapa kamu bertanya begitu? Saya sedang berdoa pada Tuhan Yesus untuk minta makan dan tiba-tiba kamu membangunkan saya, apakah engkau Yesus? Remaja itu diam terpana dan berkata, saya bukan Yesus, tapi saya memang orang Kristen. Saya remaja Kristus. Nah, karena itu saya memberi makanan ini untuk Bapak, makanlah. Lalu dia tanya apakah Bapak punya botol kosong? Bapak itu mengatakan punya, ini airnya. Ya, dia isi air dari bekalnya. Baik sekali anak ini. Nah, ternyata anak ini tidak sebaik yang kita pikirkan. Nah, anak ini memberikan roti dan minumnya kepada pengemis itu supaya kalau sampai rumah dibuka oleh ibunya, sepertinya bekalnya sudah dimakan, gitu ya. Padahal anak itu tidak makan bekal, karena apa? Dia bilang bosan. Jadi dalam kebosanan, kejenuhan, kejengkelan, dia tiap hari disangoni roti oleh ibunya, walaupun isinya ganti-ganti tapi tetap roti. Anak itu kepengen jajan di sekolah, tapi nggak dikasih uang sama ibunya. Akhirnya dia jengkel, dia kasih itu untuk pengemis tadi. Nih makan saja, aku sudah bosan. Ya. Tetapi itu jadi berkat, karena pengemis itu betul-betul membutuhkan makanan. Lalu ketika dia pulang, ibunya membuka bekalnya dan berkata, wah habis nih, pinter ya. Anaknya hanya diam saja. Besok diulangi lagi. Dan anak itu mulai merasa senang memberikan. Tetapi beberapa hari mungkin dia juga kelaparan ya, karena bekalnya nggak dimakan. Lalu dia sakit. Ibunya bertanya, apa yang terjadi? Anak itu diam saja, ayo ke dokter. Nggak usah, kata anak itu. Aku nggak mau ke dokter. Aku mau jujur sama mama. Ada apa? Mamanya bilang. Sebetulnya saya nggak makan bekal. Hah? Mamanya kaget. Lah dibuang kemana? Nggak saya buang. Kenapa kamu nggak makan? Saya bosan. Saya kepingin jajan seperti anak-anak lain. Tiap hari roti terus. Saya bosan. Akhirnya saya berikan pada pengemis. Pengemis di mana? Anak itu mulai cerita. Bahkan ketika pertama diberi, pengemis itu berkata, apakah kamu Yesus? Hati saya terketuk, oleh karena itu selanjutnya saya tidak memberikan karena rasa bosan, tetapi saya memberikan karena rasa kasih. Saya terketuk sampai ada orang kelaparan dan bertanya, apakah kamu Yesus? Hati saya menangis, mah. Oleh karena itu saya berikan bukan karena saya bosan lagi, tapi karena saya kepingin orang itu menikmati makanan. Mamahnya diam saja, matanya berkaca-kaca dan berkata, imanmu baik sekali nak, ibu tidak pernah berpikir untuk memberikan kepada orang lain seperti itu. Besok mama tolong diantar kepada pengemis itu. Kenapa nunggu besok? Sekarang juga bisa. Lalu akhirnya siang itu juga mama dan anak mendatangi pengemis tadi.
Pengemis tadi berkata kepada ibunya, maaf ya Bu, makanan anak ibu saya makan. Oh, enggak apa-apa, ibu itu berkata. Ya. Kenapa Bapak sendiri di sini? Dia berkata, saya memang sebatang kara. Dulu saya punya keluarga di kampung, tetapi kena banjir, lalu meninggal. Dan sekarang saya ada di kota untuk mengembara, tapi ternyata saya tidak punya uang dan saya kelaparan. Ibu itu berkata begini, Bapak tunggu sampai besok ya. Malam ini saya akan urus, coba tanyakan apakah ada panti werda yang bersedia menerima Bapak. Apa itu? Bapak tanya ya. Panti werda itu apa? Oh, tempat untuk orang-orang tua. Di sana Bapak ada tempat tidur, ada makan, nggak usah bayar, nggak usah mikir. Oh ya boleh, Bapak itu bilang demikian. Akhirnya besoknya memang ibu dan anak datang lagi dan berkata, mari Pak. Bapak itu nggak berani, saya jalan aja Bu, saya kotor, saya bau. Tapi ibu itu berkata, enggak apa-apa. Ya. Mobil bisa dicuci. Tetapi Bapak jangan berkata bahwa Bapak kotor dan bau. Saya lebih kotor dan bau. Meskipun saya punya mobil, tubuh saya wangi, tapi saya tidak berbuat apa-apa di dalam rangka menyatakan keselamatan dari Kristus. Saya lebih kotor dan bau daripada anak saya. Anak saya lah yang menyadarkan saya, mari kita berangkat. Dibawalah ke sebuah panti werda dan pihak panti bertanya siapa yang nanti mau bayar. Ya, ibu itu berkata saya akan carikan dana. Kalau saya sendiri memang tidak mampu, ya, belum mampu tiap bulan bayar segini, tetapi saya akan carikan dana. Percayalah, ya, tetap akan terbayarkan. Tapi jangan bilang sama bapak itu, ya, biarkan dia tidak berpikir soal bayaran. Akhirnya memang bapak itu di sana. Dan yang lebih mengejutkan pihak panti, bapak itu setelah tinggal di sana setiap hari memuji Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang di panti yang tadinya sudah putus asa, yang sudah apatis, yang sudah merasa bosan, dibangkitkan kembali. Nah, sukacitanya, harapannya, bahkan ada yang mau ikut menyanyi bagi Tuhan dan berharap kembali bahwa Tuhan itu memang hidup, Tuhan menjadi penyelamat. Nah, peristiwa ini sangat mengharukan. Berbuat sesuatu diawali dengan kejengkelan, tetapi akhirnya menjadi berkat besar. Kalau kita mau berbuat sesuatu, jangan diawali dengan kejengkelan seperti anak remaja ini ya. Mari kita awali dengan kesadaran seperti ibunya. Ibunya mengatakan, saya bisa pakai minyak wangi, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, saya kotor dan bau. Karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, tidak menjadi suluh dunia, tidak pernah menyatakan kabar keselamatan bagi dunia. Sudahkah kita menjadi suluh dunia? Jangan tunda waktunya, sekaranglah waktunya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk menjadi suluh dunia, tidak menunda waktu, di tengah kesibukan kami, kesulitan kami mencari nafkah, biarlah kami tetap membawa nama Tuhan kami, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Engkau, menjadikan mereka sebagai anak-anak-Mu, dan mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Berkaryalah dan tolonglah kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sifatnya